Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngantuk apa, Bu? Apa dereng paring snack napa pun telas? Oh, nggih. Wangsul malih sing semangat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, khususipun panjenengan Bapak Abuya Kiai Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU, sekaligus sebagai Ketua MUI Pusat dari Surabaya, engkang sareng-sareng kita tenggo pitutur sae lan barokah doaipun. Yang kami hormati dari Forkombinjam Wonopringgo, baik dari kecamatan, Koramil dan Polsek atau yang mewakili. Yang kami hormati pengurus PCNO Kabupaten Pekalongan beserta banomnya. Yang kami hormati MBC NU Wonopringgo beserta banomnya. Ibu Kepala Desa Sastro Dirjan Wonopringgo beserta perangkat, segenap panitia pelaksana peringatan Tahun Baru Hijriah sekaligus peresmian Pondok Pesantren Jatayat dan santunan anak yatim piatu. Bapak Ibu yang berkesempatan hadir pada majelis malam hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa bersilaturahim menghadiri majelis yang mulia ini, insya Allah membawa keberkahan bagi kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa selalu kita tunggu barokah dan syafaatnya, baik di dunia dan maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pertama kami menyampaikan salam dari beliau Ibu Hajah Fadia SEMM Bupati Pekalongan, menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir secara pribadi karena ada tugas yang tidak bisa diwakilkan, sehingga menugaskan kami untuk hadir mewakili pada acara malam hari ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lain beliau bisa hadir, bisa bersilaturahim dengan panjenengan sedayonipun wonten ing mriki panggenan. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa bulan Muharram seperti kita ketahui bersama merupakan salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT di samping bulan-bulan yang lain, karena banyak amalan yang bisa dilakukan pada bulan Muharram ini, seperti yang tadi baru kita saksikan bersama, adanya santunan pada anak yatim, pada anak piatu. Ini merupakan suatu amalan yang baik dilakukan pada bulan Muharram ini. Dan kami berpesan pada Bapak Ibu dari anak-anak yatim dan piatu ini, apa yang didapat anak ini tolong diberikan untuk memenuhi kebutuhan anak. Kemarin dua malam yang lalu kami menghadiri gebiar Muharram, santunan yatim piatu. Satu anak itu sampai 3 juta, terkumpul uang 138.225.000 rupiah. Diberikan tone itu masing-masing 500.000 rupiah,
masuk tabungan 2 juta rupiah. Jadi tabungan yatim piatu itu yang sudah bertahun-tahun, ada yang sudah sampai 40 juta rupiah. Jadi anak belum sekolah, anak yatim itu sudah punya tabungan bekal pendidikan sampai 40 juta rupiah. Kalau 2,5 juta diberikan tunai, sing seneng ibu isuk-isuk belanja mesti. Nggih mboten Bu? Nggih tuku lipstik kebengesan wedaan sempeleng isuk ngono. Shopping. Nah, panitia mensikapi bentuk tabungan tidak boleh diambil oleh orang tuanya. Ini harapan untuk bekal pendidikan. Karena anak yang ada di Kabupaten Pekalongan ini wajib mengikuti pendidikan sampai dengan SLTA. Ada program kudu sekolah. Sekolahnya gratis. Pemane anak yatim nak nang negeri pakaiane nggih gratis. Nah, ini dalam rangka mencerdaskan anak-anak yatim. Karena dengan cerdas, dengan ilmu, insya Allah akan mengangkat derajat daripada anak-anak yatim di kemudian hari. Kemudian peringatan ini untuk bisa kita jadikan suatu renungan sesama kita untuk menumbuh kembangkan rasa solidaritas sosial di antara sesama, untuk membangun kebersamaan, untuk membangun kepedulian dalam masyarakat, sehingga apa yang disampaikan panitia bahwa hikmah menyantuni yatim piatu ini luar biasa. Alhamdulillah wonten desa mriki sampun terlaksana. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Kemudian terkait dengan rencana peresmian pondok pesantren. Di Kabupaten Pekalongan, pondok pesantren yang sudah terdaftar, ini ada 112 pondok pesantren. Belum lagi pondok-pondok yang baru berdiri, yang belum mengurus perizinan. Dengan jumlah santri kurang lebih sudah 14.000 santri. Katoke akeh 14.000 santri Kabupaten Pekalongan. Nak dibandingke nang Jawa Timur, wis sak pondok sih akeh, sak pondoke Jawa Timur. Nang Ploso, nang Termas, wis parone mawon niku. Nggih. Sehingga pondok pesantren ini setelah diresmikan, setelah melaksanakan kegiatan, kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Karena pengasuh pondok pesantren juga panjenengan semua yang telah membantu berdirinya dan berjalannya kegiatan belajar mengajar di pondok, ini sudah membantu dari pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam rangka mencerdaskan anak-anak di bidang agama. Fungsi kami sebagai pemerintah dalam hal ini ada dua. Yang pertama, fungsi regulasi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah membuat perda tentang pondok pesantren. Siapa yang dapat mendirikan pondok, persyaratan apa yang harus dipenuhi, itu sudah diatur dalam perda tentang pesantren. Fungsi yang kedua adalah fasilitasi. Setelah pondok ini berjalan, ada proses pembelajaran. Pemerintah juga tidak diam diri, melakukan evaluasi, melakukan monitoring, melakukan pembinaan, juga memberikan fasilitas bantuan-bantuan material. Semua pondok secara bergiliran diberikan bantuan hibah untuk pengembangan fisik. Juga para ustadz-ustadzah yang mengajar di pondok setiap tahun meskipun tidak banyak, 300.000 menjelang lebaran juga kita berikan insentif. Ini merupakan suatu bentuk kepedulian dari pemerintah terhadap pondok pesantren maupun orang-orang yang mengajar di pondok pesantren. Tadi saya tanya pada pengasuh Pak Kiai Holis nggih. Nggih. Pak Kiai yayasane pun wonten dereng. Berarti izine dereng. Nggih dereng Pak Bagio. Ya ora iso tak bantu Pak Kiai.
Nak yayasannya sampean ki wis berdiri 3 tahun. Izin operasional, izin pondok nggawe proposal bagi neke aku. Bupati pesen bantu Pak Bagio. Karena persyaratan belum terpenuhi sehingga pemerintah belum bisa membantu pada pondok pesantren Jetayat mriki. Ini yang terkait itu. Kemudian Ibu Bupati pada kesempatan ini menitipkan pesan yang pertama bahwa dengan berdirinya pondok pesantren ini diharapkan Bapak Ibu ini untuk ikut menyengkuyung, untuk menitipkan anak-anak ini biar ikut mengaji di sini. Kalau panjenengan tidak ingin punya anak hanya pintar saja, tetapi yang diinginkan pintar benar dan berakhlakul karimah, ya ten pondok tempatipun digembleng akhlake, digembleng ben punya budi pekerti saya. Monggolah dititipke kersane ngaos wonten ing pondok pesantren Jetayat mriki. Kemudian banyak pondok-pondok pesantren yang berdiri pada akhirnya timbul masalah, sehingga perlu juga dipelajari, diteliti akidah pripun, carane mulang pripun niku programnya, kemudian latar belakang pengasuhnya pripun. Njenengan nggih nate mireng pondoke ageng, santrine kathah, kiyene terkenal, ngondek-ndek cekel polisi nyabuli santri ini. Pemenang saniki ten Jakarta pondok terkenal masih diperiksa Mabes Polri. Nah, itu kaitan akidah. Yang kedua, berwawasan kebangsaan. Banyak pondok-pondok berdiri dengan aliran tertentu tidak mau pasang bendera merah putih. Suruh hormat bendera merah putih saja tidak mau. Katanya saya mau hormat hanya pada Kanjeng Nabi, selain tidak. Berarti nilai nasionalisme kebangsaan mboten wonten. Ini yang harus dipertimbangkan manakala ada pondok pesantren ada di sekeliling panjenengan. Sehingga tugas kita agar kegiatan itu tidak berkembang, tidak berkelanjutan. Kemudian yang kedua, bahwa bulan Muharram ini mari kita bersama-sama dijadikan introspeksi diri. Sudah seberapa jauh, seberapa banyak amalan perbuatan kita dalam 1 tahun ke belakang. Apakah sudah banyak membawa kemaslahatan dan kemanfaatan bagi umat atau belum? Marilah di tahun 1415 Hijriah ini kita tingkatkan iman takwa kita. Kita tingkatkan berbaik kepada masyarakat dan lingkungan kita, sehingga harapan ke depan terjadilah hubungan yang harmonis, hubungan yang seimbang antara habluminallah dan habluminan nas dalam ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang ketiga, beliau juga titip pesan selalu jaga kondusivitas lingkungan. Ini menjelang pilkada, kerusak-kerusuk caleg banyak. Kerusak-kerusuk tim sudah mulai saling gembos sana gembos ini. Tolong titip untuk masyarakat desa Sastro Jinjan untuk selalu kondusif, selalu melaksanakan apa yang menjadi himbauan dari pemerintah agar desa ini tidak terjadi gejolak yang tidak kita inginkan bersama. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan karena sudah malam dan beliau panjenenganipun Romo Yai sampun rawuh. Jenengan nggih ngarep-ngarepe ceramah nika nggih kersane mireng luwih panjang, luwih komplit. Maka yang bisa saya sampaikan,
Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.